Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali ke pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 8, meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umat-Nya. Kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut sebagaimana firman-Nya dalam Quran Ali Imran ayat 164 sebagai berikut, yang memiliki arti, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul atau Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Selanjutnya, tugas para Rasul. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Dan yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Selanjutnya, sifat-sifat para Rasul. Yang pertama ada sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz. Pembahasan yang pertama yaitu ada sifat wajib. Yang pertama, sidik, artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Yang kedua ada sifat mustahil. Sifat mustahil meliputi yang pertama kadzib, artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Yang kedua ada khianat, artinya tak dapat dipercaya.
Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Yang ketiga, kitman artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Yang keempat, baladah artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Yang ketiga yaitu sifat jaiz. Adapun sifat jaiznya para rasul adalah aradul basyariyah, yaitu fikulli mumkini autarkuhu, adalah bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sifat jaiz. Adapun sifat jaiznya para rasul yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Hai adik-adik, berikut 25 nama-nama nabi dan rasul. Bisa kalian pahami dan cermati nama nabi dan rasul yang jumlahnya ada 25. Selanjutnya, Rasul Ulul Azmi. Kalian sudah tahu bahwa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Di antara 25 rasul tersebut, ada 5 rasul yang diberi gelar dengan Ulul Azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan mencobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 rasul tersebut adalah: yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Dan yang terakhir, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Hai adik-adik,
Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.